Film ini mengambil latar belakang peristiwa Nakba yang terjadi pada tahun 1948 silam. Peristiwa yang juga disebut malapetaka bagi rakyat Palestina ini merujuk penghancuran tanah Palestina dan pengusiran massal etnis Arab Palestina. 700.000 pribumi Palestina dipaksa meninggalkan tanah airnya. Film ini menunjukkan kepada kita kebenaran tentang betapa mengerikannya Nakba, dan itu termasuk hilangnya jiwa orang-orang tak bersalah di Palestina. Kisah berawal di sebuah pedesaan wilayah barat Palestina. Di sana hidup seorang gadis bernama Parha yang merupakan anak dari wali kota. Sang ayah ingin Parha untuk segera menikah. Namun hal itu berbeda dengan kemauan Parha, di mana ia sangat ingin meneruskan pendidikannya ke kota besar. Perseteruan sang ayah dan anak ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Namun hingga kini ayah Parha belum menyetujui Parha untuk melanjutkan pendidikan. Parha memiliki seorang sahabat dekat yang bernama Parida. Parida merupakan anak dari pengusaha sukses di kota besar. Dan mereka pun saling mengerti satu sama lain serta sering berbagi cerita. Di sisi lain, sebenarnya ketika itu Palestina masih dalam kendali kolonial Inggris. Maka dari itu, para anak-anak Palestina membenci para tentara Inggris. Di sore harinya, keluarga Parha didatangi oleh paman yang sedang berkunjung sekaligus ingin menjemput ibu tiri Parha. Lagi-lagi sang ayah membahas tentang pernikahan yang membuat Parha semakin kesal. Disinilah sang paman berperan sebagai pembela keponakannya itu. Si paman menyetujui Parha sekolah di kota besar. Bukan hanya sang paman, syekh guru ngajinya Parha juga menyarankan hal yang sama kepada ayah Parha. Namun tetap saja pendirian ayah Parha tak goyah untuk menikahkan anaknya itu. Lebih parahnya lagi, keesokan harinya Parha langsung dilamar oleh seorang pria bernama Nasir. Kemarahan Parha sudah tak bisa dibendung lagi. Namun siapa yang mengira ternyata ayahnya membuat kejutan. Tanpa diduga, sang ayah menolak lamaran Nasir dan malah memberikan formulir pendaftaran Parha untuk melanjutkan sekolah. Tentunya Parha langsung bersorak bahagia, seakan tidak percaya ayahnya yang sangat tegas mau menuruti keinginannya. Di waktu yang sama, datang juga sekelompok orang bersenjata. Mereka adalah para pejuang Palestina yang kini sedang meminta bantuan dari ayah Parha selaku wali kota. Para pejuang itu merasa kecewa saat ayah Parha meminta mereka untuk bersabar menunggu bantuan senjata dan amunisi dari pihak negara Arab. Sebelumnya pada bulan Mei 1939, pemerintah Inggris mengeluarkan perjanjian Buku Putih yang pada dasarnya menyerah pada tuntutan negara-negara Arab, yang berisi pernyataan bahwa rumah nasional Yahudi harus didirikan di dalam negara Palestina yang merdeka. Zionis Internasional terkejut dan marah dengan keputusan tersebut. Mereka anggap itu sebagai pukulan mematikan bagi program mereka. Kemudian pasca Perang Dunia II, penyusup gerakan Zionis Internasional dengan koordinasi Zionis London mendatangkan imigran gelap Yahudi yang kebanyakan berasal dari Eropa Tenggara. Mereka merekrut serta mempersenjatai para imigran ilegal Yahudi itu. Kemudian pada tahun 1947, tak butuh waktu lama, milisi Zionis yang terbagi dua grup yaitu Irgun dan Haganah langsung bergerak menyerang pemerintah Palestina dan membersihkan etnis Palestina dengan cara-cara yang amat brutal. Hal itu tentunya mendapat perlawanan dari para pejuang Arab Palestina walau terbatas. Pasalnya saat itu Palestina belum mendapat bantuan dari segi militer dari negara-negara tetangga Arab lainnya. Situasi pun semakin lama semakin memburuk, sehingga Dewan Keamanan PBB kemudian mengadakan sidang pada Mei 1948 untuk mengupayakan gencatan senjata. Namun hasilnya, tepat pada 14 Mei 1948, Inggris melepaskan kekuasaan atas Palestina. Dan di hari yang sama, Zionis mendeklarasikan berdirinya Israel.
Kembali ke cerita, sehari setelahnya, ayah Farha membuat tembok baru untuk memperkokoh tembok sebelumnya. Entah apa maksudnya, Farha kemudian menemui Farida. Farha mengatakan bahwa ia sekarang ragu apakah akan sekolah ke kota atau tetap dengan ayahnya, karena ia merasa khawatir akan keadaan ayahnya itu. Dan benar saja, tiba-tiba terjadi ledakan di wilayah tempat tinggal mereka. Mereka berdua segera bergegas menuju rumah masing-masing untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata keadaan sedang kacau. Masyarakat berlarian, mereka berusaha untuk bisa meninggalkan dari wilayah tersebut karena milisi Zionis sudah mengepung wilayah itu. Tak lama datang orang tua Farida dengan menggunakan mobil. Ayah Farida kemudian mengajak anaknya dan juga Farha untuk segera pergi ke kota lain. Namun Farha masih kepikiran dengan keadaan ayahnya, sehingga ia memilih keluar mobil untuk mencari ayahnya. Dan akhirnya dengan terpaksa Farida terpisah dengan sahabatnya Farha. Setelah itu, Farha dibawa ayahnya masuk ke dalam rumah. Sang ayah mengatakan akan bergabung dengan para pejuang Palestina. Farha dipaksa masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menunggu situasi kembali aman. Farha memohon agar ayahnya tidak pergi, namun sang ayah terus meyakinkan Farha bahwa ia akan segera kembali menjemputnya. Lalu Farha dikunci dari luar, seakan-akan terlihat gak ada seorang pun di dalam. Setelah kepergian ayahnya, Farha hanya bisa mendengar suara gemuruh pertempuran di luar rumahnya tanpa tahu bagaimana nasib sang ayah. Hingga seharian sang ayah tak kunjung datang juga, hingga hari menjelang malam ia belum juga dijemput. Farha kemudian berpikir bagaimana cara bertahan hidup. Ia menemukan lampu pijar dari minyak dan menyalakannya. Malam itu ia tak tidur hingga pagi. Untuk menghilangkan laparnya, ia makan kurma kering dan manisan yang ada di toples dapur. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ia mengira itu adalah ayahnya, tapi ternyata milisi Zionis melempar granat asap yang membuat Farha sesak. Farha berusaha menutup celah pintu dan juga lubang di ruang tersebut. Farha sangat ketakutan saat dengar suara senapan dan teriakan dari luar. Di pagi harinya, asap dan suara pertempuran sudah mulai menghilang. Kini Farha semakin pasrah, entah berapa hari ia terjebak di ruangan ini sendirian. Hari-hari berlalu, kebosanan melanda Farha, ditambah lagi lampu penerangan juga kehabisan minyak. Bukannya tak mau berusaha keluar, Farha sudah berusaha mencongkel serta mendobrak pintu. Namun tetap saja kekuatan Farha tidak bisa mendobrak pintu itu. Singkat cerita, di suatu pagi terdengar suara orang dari luar. Farha melihat dari celah lubang dan ternyata ada satu keluarga dari desa lain melintas rumah dia, dan mereka pun hendak masuk ke rumah Farha. Ternyata istri dari keluarga yang bernama Saleh itu akan melahirkan di halaman rumah Farha. Melihat kesempatan itu, Farha memanggil Saleh dan ia segera meminta tolong untuk dibukakan pintu. Saat Saleh berusaha menghancurkan pintu, terdengar kedatangan gerombolan milisi Zionis. Saleh segera menyuruh keluarganya untuk naik ke lantai 2. Farha juga disuruh untuk tak bersuara. Saleh mencoba mengalihkan gerombolan milisi Zionis tersebut. Sialnya, pemimpin gerombolan pasukan Zionis itu melihat ada darah di lantai, yang membuatnya terpikir bahwa Saleh menyembunyikan sesuatu. Dari gerombolan milisi Zionis tersebut terdapat juga seorang translator, namun kepalanya ditutup. Singkat cerita, keluarga Saleh pun ditemukan. Saleh, istri dan anaknya disuruh berbaris di dinding dan semuanya dibantai dengan amat keji. Sebenarnya penerjemah itu sudah memohon untuk tidak membunuh keluarga tersebut karena bukan pejuang, namun tentara itu tak peduli. Lalu siapakah dia? Ternyata ini adalah ayah Farha yang tertangkap milisi Zionis. Seorang tentara juga disuruh membunuh bayi yang baru lahir tadi. Karena tak tega, akhirnya bayi itu ditinggalkan begitu saja.
Farha sangat khawatir akan bayi itu. Ia kembali mencoba untuk menjebol pintu, namun lagi-lagi pintu itu amatlah kokoh. Dengan perasaan sedih, ia hanya bisa menemani bayi tersebut dan tidur di dekat pintu. Pagi pun tiba, suara bayi sudah tak terdengar yang menandakan bahwa bayi itu telah meninggal. Farha sudah mulai putus asa, ia melihat bungkusan misterius di sebuah karung. Ia segera membuka bungkusan tersebut yang ternyata berisi sebuah pistol. Dengan segera, ia menghancurkan pintu dengan tembakan berkali-kali. Cara itu pun berhasil. Pada akhirnya, Farha bisa terbebas. Ia berjalan keluar. Sang bayi juga terlihat sudah terbujur kaku. Dengan langkah yang berat, Farha keluar meninggalkan rumah dan juga desanya yang sudah hancur. Farha kemudian membersihkan diri dan kembali mengenang kebersamaannya dengan Farida di sebuah ayunan. Saat itulah ia bertekad akan berjalan menuju kota untuk menemui Farida. Menurut cerita, akhirnya Farha sampai di Suriah dan menceritakan kekejian yang dilakukan milisi Zionis terhadap keluarga Saleh.